Median. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berada di rumah. Selamat pagi ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Marilah bersama-sama kita membuka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku dan ayah bunda, semoga kalian di rumah tetap sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini adalah hari terakhir kita dalam mata pelajaran matematika, yaitu bab yang terakhir. Nah, tentunya setelah ini akan banyak sekali ulangan harian maupun penuntasan materi-materi dari Bapak Ibu Guru. Karena apa? Insya Allah nanti pertengahan Maret kalian sudah menghadapi ujian-ujian akhir. Nah, untuk itu mari kita akan membahas materi kita terakhir kita hari ini, yaitu tentang median atau nilai tengah. Oke, silahkan bisa dibuka buku paketnya. Kalian bisa membuka buku paket halaman 134 terkait tentang median. Pak Budi ulangi. Jadi untuk pengolahan data itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nilai rata-rata, dan yang kedua adalah nilai modus, dan yang ketiga adalah nilai median. Untuk nilai rata-rata dan nilai modus sudah Pak Budi sampaikan di hari Rabu kemarin. Berikut juga sudah ada tugasnya. Bagaimana tugasnya? Sudah dikerjakan atau belum? Pak Budi harapkan tugasnya juga sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya nak ya. Kalau belum bisa kalian bertanya kepada Pak Budi. Oke, mari kita ikuti pembahasan median berikut ini. Baiklah anak-anakku semua, kita memasuki materi kita yang pertama, membahas tentang pengertian median dan juga rumus yang digunakan untuk menentukan nilai suatu median. Oke, median adalah nilai tengah dari data yang terurut. Jadi nilai tengah dari data yang terurut, datanya harus berurutan dulu, diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, rumusnya ada 2. Kalau datanya ganjil, itu mediannya berada di data ke N ditambah 1/2. N itu apa sih nak? N itu adalah banyaknya data ya. Banyak data ditambah 1 dibagi 2. Itu untuk menentukan nilai mediannya. Kemudian kalau datanya genap, bagaimana caranya? Kalau datanya genap adalah begini nih. Median sama dengan 1/2 dikali ya N/2 ditambah dalam kurung N/2 ditambah 1. Nah, jadi nanti bisa ketemu datanya ada di berapa gitu. Data ke berapa nilai mediannya. Ini adalah rumus mencari nilai tengah atau median dari data ganjil dan data genap. Nah, untuk mempermudah, kalian bisa mengikuti pembahasan soal berikut ini. Baiklah anak-anakku semua dan ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah, berikut Pak Budi berikan contoh soal tentang menentukan median dari daftar. Contohnya seperti ini. Tentukan median dari daftar nilai ulangan berikut. Jadi ini adalah kumpulan nilai siswa. Kumpulan nilai siswa seperti ini, nilai ulangannya. 8, ada 6, ada nilai 9, 7, sampai yang terakhir nilainya adalah 7. Nah, dari data ini kita disuruh menentukan berapa mediannya, berapa nilai tengahnya. Cara yang pertama adalah dengan mengurutkan data-data ini dari yang terkecil. Oke, kita lihat. Nilai yang paling kecil adalah 6. Ini ada 6, ada 6, ada 6. 6-nya ada 3 ditulis. 6, 6, 6. Gitu ya. Kemudian ini ada 7, 7, 7, 7. Nah, 7, 7, 7. 7-nya ada 3. 8-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. 8-nya ada 3. Kemudian 9-nya ada 2. 9-nya 2. Nah, jadi cara yang pertama diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah itu kita pengen menentukan nilai mediannya berapa. Langkah yang pertama tentukan N. N tadi adalah banyak data. Banyak datanya berapa? Nah, kita hitung nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti banyak datanya ada 11. Oke ya. Jadi N-nya ini diganti dengan 11. 11 tambah 1, 12 kan?
dibagi 2, 6. Oh, berarti mediannya berada di data ke-6. Data ke-6 itu nilainya berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi data ke-6 itu ada di sini nih. Saya lingkari ya. Oke. Saya ulangi lagi. Median itu adalah N plus 1 per 2, di mana N itu banyak data. Banyak datanya ada 11, ya kan? 11 ditambah 1, 12, dibagi 2 ada 6. Berarti medianya berada di data ke-6. Data ke-6 itu berapa? Dihitung dari depan anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nilainya data ke-6 itu nilainya adalah 7. Berarti median dari data ini adalah 7. Oke ya? Oke, ini adalah contoh soal menentukan median dari sebuah daftar. Berikutnya kita akan menentukan nilai median dari tabel. Baiklah anak-anakku semua, berikut adalah contoh bagaimana cara menentukan nilai median dari sebuah tabel. Ini contohnya ya. Ini adalah suatu nilai sebuah ulangan mata pelajaran. Kemudian ini adalah banyak siswanya. Baik, saya jelaskan sebentar. Yang mendapat nilai 5 adalah 2 siswa. Yang mendapat nilai 6 adalah 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 adalah 4 siswa. Dan seterusnya. Yang terakhir mendapat nilai 10 ada 1 siswa. Dari data ini kita disuruh menentukan berapa mediannya gitu. Coba diperhatikan baik-baik caranya. Langkah yang pertama kali adalah tentukan FK. Nah, FK ini apa sih nak? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah frekuensinya atau banyak siswanya kita jumlahkan. Caranya gimana? Diperhatikan. Yang pertama, ini frekuensinya ada 2 atau banyak siswanya ada 2. Ditulis 2 dulu di sini. 2 ya. Kemudian 2 ditambah dengan 3. Ya. Berapa? 5. 5 taruh di sini. 5 ditambah 4. Berapa hasilnya? 9. Taruh di sini. 9 ditambah 3. Hasilnya adalah 13. Ya. 13 ditambah 2 sama dengan 15. 15 ditambah 1 sama dengan 16. Itulah yang dinamakan dengan frekuensi kumulatif. Berarti kita bisa menyimpulkan berapa banyak datanya. Banyak datanya adalah 16. Jadi 16 di sini menunjukkan banyak data. Sekarang bagaimana cara kita menentukan mediannya? Ya, kita lihat di sini kan 16 itu termasuk genap, ya nak ya. Karena termasuk genap, maka cara mencari datanya adalah seperti ini. Kita cari dulu data ke. Nah, data ke berapa medianya? N per 2. N-nya tadi adalah 16. 16 dibagi 2. Berapa ini? 8. Kemudian N per 2 ditambah 1. 16 per 2 ditambah 1. 16 bagi 2 itu 8 tambah 1 adalah 9. Oh, berarti medianya itu ada di data ke-8 dan ada di data ke-9. Coba kalian lihat. Cara menentukannya dari frekuensi kumulatif, nak. Data ke-8 dan ke-9 itu kan di sini nih. Ya kan? Di 5 itu belum masuk, nak. 5 itu kan masih kurang dari 8 toh? Iya. Tapi kalau 9 itu sudah mencakup data ke-8 dan data ke-9. Udah mencakup semuanya ini. Nah, sehingga ini adalah data dari median. Sekarang kalian lihat data ke-8 dan ke-9 ini itu nilainya berapa? Nilainya adalah 7. Masya Allah. Berarti medianya adalah 7. Nih medianya. Oke, agak ribet ya. Saya ulangi lagi sebentar. Perhatikan baik-baik. Cara menentukan median dari data tabel seperti ini caranya adalah
tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Sudah bisa ya caranya ya, ditambahkan begini gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa menentukan medianya berada di data ke berapa. Caranya adalah N per 2, nyarinya N tadi apa? Banyak data, ini 16 bagi 2 ada 8 ya. Dan N per 2 ditambah 1 ya, 16 per 2 ditambah 1 sama dengan 9. Berarti medianya ini berada di data ke 8 dan data ke 9. Data ke 8 dan ke 9 itu di mana letaknya gitu loh. 8 dan 9 kan di sini nih. Iya, 8 dan 9 itu di sini, Nak. Kenapa tidak di data ke 5? Ya tidak mungkin, karena 5 itu kurang dari 8. Kemudian kok kenapa tidak di ke 13? Ya kejauhan. Ini aja sudah mencukupi ya. Data ke 9 berada di sini. Kalau 13 tidak mungkin. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sehingga kalau datanya berada di sini, maka nilainya berapa? Dilihat. Sretek. Oh, nilainya adalah 7. Berarti medianya adalah 7. Oke. Ya, ini adalah cara menentukan median dari sebuah tabel. Berikutnya kurang satu lagi, Pak Budi akan membahas tentang menentukan nilai median dari diagram batang. Baiklah anak-anakku, sekarang waktunya Pak Budi memberikan contoh soal yang berkaitan dengan menentukan median dari sebuah diagram batang. Perhatikan ini. Ini adalah diagram batang ya, Nak ya. Diagram batang ini adalah nilai, ini nilainya, ini adalah jumlahnya atau banyak siswa. Judul dari diagram batang ini adalah nilai matematika siswa kelas 5. Di sini adalah nilainya dan di sini adalah jumlahnya. Gimana cara menentukan? Perhatikan. Langkah yang pertama, ubahlah diagram batang ini menjadi tabel. Nah, ubahlah diagram batang ini jadi tabel kayak gini. Caranya gimana? Perhatikan. Nilai 5. Ini nilainya ditulis di sini semua. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulis di sini semuanya. Dari 5 sampai 10. Kemudian menentukan banyak siswa dari mana? Dari sini nih. 5. Yang mendapat nilai 5 ada berapa? Ada 4. Nah, ditulis di sini adalah 4, gitu ya. Yang dapat nilai 6 ada berapa ini? Ada 7. Nah, ini ada 7 di sini. Yang dapat nilai 7 ada 5. Di sini ada 5. Yang dapat nilai 8 ada 9. Di sini ada 9. Yang mendapat nilai 9 ada 6 di sini. Yang mendapat nilai 10 ada 2. Di sini 2. Oke. Setelah kita menentukan nilai dan banyak siswa, kita bisa menentukan frekuensi kumulatif. Caranya seperti tadi. Ini banyak siswanya atau frekuensinya ada 4, tulis dulu 4 di sini. 4 ditambah 7 ada 11 di sini. 11 ditambah 5 ada 16. 16 tambah 9 ada 25. 25 ditambah 6 ada 31. 31 tambah 2 ada 33. Jadi kesimpulannya adalah jumlah datanya ada 33. Maka di sini Pak Budi nulis nilai N adalah 33. Setelah itu yang kita cari adalah data median. Nah, ini caranya. Data mediannya itu berapa? Karena 33 ini adalah ganjil, maka rumus mencari data median adalah N plus 1 dibagi 2. Saya ulangi, N plus 1 dibagi 2. Dilihat, N-nya ada 33, ditulis 33 di sini, ditambah 1 per 2. Sama dengan 34 per 2, sama dengan 17. Berarti data medianya itu ada di data 17. Nilai medianya ada di data ke-17. Sekarang kita lihat. Lihat ini ya. Data ke-17 itu di mana? Letaknya di mana? Lihat di sini. Di 16. Ini 16 kan? Tidak mungkin. Padahal di sini adalah 17. Tidak mungkin di data ke-16. Nah, berarti di data di dalamnya sini kan? Karena ini udah 31, berarti data ke-17 itu di dalam sini. Maka yang saya kotaki ini adalah data medianya. Nah, sekarang kita lihat nilainya berapa? Nilainya adalah 8. Bisa dipahami? Jadi kesimpulannya adalah
nilai mediannya adalah 8. Ini saya tulis di sini adalah 8. Bisa dipahami ya? Coba saya ulangi sebentar lagi cara menentukan nilai mediannya. Langkah yang pertama adalah tentukan frekuensi kumulatifnya, ya kan? Setelah itu didapatlah jumlah data. Jumlah datanya di sini ada 33. Setelah itu menentukan data mediannya itu di mana gitu ya. Rumusnya gini Mas, Mbak. Karena di sini ada datanya ganjil, maka pakai rumus ini. N+1/2 gitu ya. N-nya dimasukkan 33 ditambah 1/2, ya kan? Dijumlahkan 34/2 sama dengan 17. Oke ya. 17 ini adalah datanya. Berarti mediannya itu berada di data ke-17. Data ke-17 itu yang mana? Kita lihat di FK ini. Ini 4, 11, 16, tidak mungkin kan? 17, oh berarti di sini 17 itu. Nah, 17 itu berapa nilainya? Nilainya adalah 8. Jadi mediannya adalah 8. Oke, mungkin itu materi kita hari ini. Setelah ini Pak Budi akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini kita telah menyelesaikan materi kelas 6. Jadi materi terakhir kita adalah pengolahan data. Pak Budi sudah menuntaskan ada 3 macam, yaitu ada rata-rata, ada modus, dan ada median atau nilai tengah. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, untuk itu Pak Budi akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan tugasnya dibuka ya, di halaman 137. Jadi buku paket halaman 137. Kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Kalian kerjakan di buku tugas. Nah, untuk itu jika ada beberapa permasalahan terkait materi, terkait tugas, kalian bisa menghubungi Pak Budi. Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Silahkan konfirmasi, silahkan bertanya kepada Pak Budi. Baiklah, sekiranya cukup sekian yang bisa Pak Budi sampaikan. Pak Budi mengharapkan kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa fokus, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir. Tugas-tugas dari seluruh Bapak Ibu guru, khususnya kelas 6, monggo segera dikerjakan. Bapak Ibu bisa memantau di rumah tugas apa saja yang belum dikerjakan, karena itu semua akan masuk dalam nilai akhir siswa. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan pada hari ini. Pak Budi mohon maaf selama pembelajaran daring ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa kekurangan. Pak Budi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian sekali lagi, jikalau masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan jabri Pak Budi, silahkan menghubungi Pak Budi. Marilah pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.